Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudaraku yang kami cintai. Dalam menghadapi kehidupan ini, manusia harus bijak mensikapinya, terutama sekali di dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Berdasarkan ayat Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi musibah melainkan karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita. Allah lah yang mendatangkan rezeki. Allah lah yang mendatangkan musibah sebagai suatu cobaan bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan maut. Allah juga yang menciptakan kehidupan. Artinya Allah lah yang menghidupkan, Allah juga lah yang mematikan. Semua atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar menjadi sesuatu yang kemudian oleh sang hamba bisa diambil iktibarnya. Kematian, kebaikan, keburukan, nikmat, rezeki, kesabaran, semua itu akan menjadi tolak ukur bagi amal ibadah seseorang. Dengan cara itu, para malaikat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat manakah amal manusia yang baik, atau yang manakah atau di manakah nanti saatnya manusia tidak mampu untuk menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah wahai saudaraku, bahwa kematian dan kehidupan itu adalah kesempatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menentukan manakah atau siapakah amalnya yang terbaik atau siapakah amalnya yang buruk. Sungguh kita akan termasuk orang-orang yang beruntung apabila di dalam kehidupan ini, terutama di dalam menghadapi musibah, kita bisa menjalani sesuai dengan syariat agama Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, saudaraku muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Pertama, shadaqatun jariyah. Pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmun yantafa'u bihi. Yang ketiga adalah awaladun salihah. Jadi yang pertama adalah bagaimana kesempatan dalam kehidupan ini sebelum kematian kita datang, agar kita menjadikan semua kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperbanyak shadaqatun jariyah, baik itu yang bersifat sedekah yang tidak bersifat materi, misalnya perbuatan baik, senyum, membuang duri dari jalan, menasihati orang agar kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, ataupun kita bisa untuk menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saudara-saudara kita agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maupun yang ketiga yang Allah berikan dalam kesempatan dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai anak-anak, maka anak-anak kita ini harus kita ajari ilmu dunia dan ilmu agama. Agar apa? Agar dengan ilmu dunia dia bisa mencari kesejahteraan hidup dunia, dan dengan ilmu agama dia bisa mencari kesejahteraan hidup di akhirat. Lalu kemudian itu berguna bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya, bahkan jika bisa untuk bangsa dan negara ini. Lalu kemudian anak yang sudah kita didik ini tadi akan menjadi anak yang soleh, soleha, yang akan bermanfaat untuk mendoakan keluarganya,
terutama kedua orang tuanya. Sahabatku, saudaraku muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengelak dari apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, semua akan terjadi sebagai suatu ujian bagi kita. Orang yang hidupnya bahagia, kebahagiaan itu adalah ujian agar bagaimana ketika seorang hamba mendapatkan kebahagiaan, bagaimana dia mensikapinya. Apakah justru dengan kebahagiaan itu dia justru melupakan Allah, melanggar syariat Allah, dan tidak berbuat baik, tidak berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Padahal semua kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seseorang ditimpa musibah dan keburukan, apakah dia bisa bersabar dan ridho dengan segala apa yang dijalaninya? Sahabatku, saudaraku rahimakumullah, ketahuilah bahwa kebaikan dan keburukan, terutama musibah, yang tidak dapat kita elakkan kapan datang, di mana datangnya, dan bagaimana cara kita menghadapinya adalah menjadi utama. Tetapi saudaraku, sahabatku rahimakumullah, keluargaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap yang demikian itu janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan akal sehatnya, akan kehilangan hati nuraninya, sehingga kemudian dia akan sangat mudah mencari jalan pintas, melanggar syariat agama Allah. Bahkan yang lebih parah, dia bisa saja di dalam menjalani kehidupan ini, lalu kemudian dia akan melakukan hal-hal yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Betapa banyak orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, baik itu yang baik maupun yang buruk. Sehingga kemudian sebenarnya apa yang terjadi pada kehidupan kita, hendaklah kita sadari, hanya tinggal menjalaninya saja. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, sahabatku rahimakumullah, ketahuilah, untuk yang demikian itu hendaklah kita sebenarnya tetap bersyukur, tetap untuk dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersabar, dan yang paling penting dari semua ini, sebagai tolak ukurnya adalah bagaimana kita ridho di dalam menerima segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebahagiaan ataukah itu musibah? Tapi ketahuilah, wahai saudaraku, sesungguhnya sekalipun yang diberikan Allah itu adalah musibah, tapi kalau kita ridho, maka musibah itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, maka sesungguhnya dalam hati dan pikiran kita, orang yang pergi meninggalkan kita tidak lebih kurang sebenarnya adalah dia pergi dalam rangka menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi meninggalkan kita untuk menuju tempat yang lebih akan membahagiakannya lagi. Sesungguhnya kepergiannya adalah kepergian untuk mendatangi suatu tempat yang lebih baik. Sisi Allah adalah menjadi tempat yang lebih bahagia bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sahabatku, jika kita memahami hal yang demikian ini, kita tidak perlu terlalu bersedih, karena sesungguhnya dia meninggalkan kita. Sesungguhnya pada saat yang sama, dia sedang menuju tempat yang lebih baik. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia jika ada orang yang kita cintai justru sedang menuju tempat yang lebih baik? Kita tentu bahagia melihat orang lain bahagia, dan semoga kita juga bahagia ketika kita dipandang oleh orang yang meninggalkan kita. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan kita juga ingin melihat kita bahagia. Orang yang meninggalkan kita hanyalah secara hakikatnya, zahirnya yang meninggalkan kita, tapi ruhnya sesungguhnya senantiasa menatap kita. Oleh sebab itu, karena dia terus menatap kita, maka senantiasa doakanlah mereka. Doakanlah mereka dalam setiap saat. Dan sekali lagi, pesan kami, jangan pernah berhenti dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah berada dalam kesempurnaan agamanya. Pelajarilah agamanya, dari situlah kita akan tahu bagaimana mencari solusi terhadap semua persoalan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu mencari jalan pintas di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi segala problem yang mengakibatkan kita melakukan tindakan-tindakan
yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang justru akan merugikan kita dan keluarga kita. Demikianlah wahai sahabatku, saudaraku, dimanapun kita yang mendengarkan ceramah ini, semoga ini mendatangkan kebaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.